terbaru tentang kisi-kisi dan contoh soal CAT seleksi PPK Pilkada tahun 2024 beserta kunci jawabannya. Nah Sobat, KPU telah resmi membuka pendaftaran untuk anggota Badan Ad Hoc, terutama untuk PPK ya, untuk Pilkada tahun 2024. Nah ini mumpung masih ada waktu untuk mempersiapkan seleksi tes tulisnya, nah maka yuk kita belajar bareng mengenai apa aja sih gambaran soal-soalnya. Nah langsung aja kita bahas ya. Yang pertama, sebutkan asas penyelenggaraan pemilu. Nah jawabannya adalah apa? A, B, C, dan D. Nah, jawabannya adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau biasanya disingkat dengan luber jurdil. Kemudian soal yang kedua, salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu yang mengakomodir semua kelompok masyarakat bisa terlihat dalam pemilu adalah, nah pilihannya A, transparan, B, efektif, C, aksesibilitas, D, akuntabilitas. Nah, yang benar adalah C, aksesibilitas. Kemudian soal yang ketiga, kode etik penyelenggara pemilu diatur dalam A. KUHP, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, D. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, yang benar adalah D. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kemudian soal yang keempat, salah satu kode etik penyelenggara pemilu adalah imparsialitas, yang artinya, nah dari jawaban yang tertera, yang betul adalah B, tidak berpihak terhadap peserta pemilu. Kemudian soal yang kelima, ada berapakah partai politik peserta pemilu 2019 lalu? Nah, A, 20 partai politik, B, 30 partai politik, C, 16 partai politik, D, 16 partai politik nasional, dan 4 partai politik lokal. Nah, yang benar adalah D, 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal. Berikutnya, soal yang keenam, pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terbukti terjadi hal-hal berikut, kecuali, nah, dari beberapa jawaban yang tertera, yang benar adalah A, terjadi pelanggaran pidana oleh paslon pada masa kampanye. Lanjut, soal yang ketujuh, apabila penghitungan suara ulang di TPS tidak dapat diselesaikan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, maka, nah dari beberapa jawaban yang tertera, maka yang paling betul adalah D, semua jawaban salah. Lalu soal yang kedelapan, penyusunan daftar pemilih untuk tiap TPS dengan memperhatikan, nah dari beberapa jawaban yang tertera, maka yang betul adalah C, jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. Selanjutnya soal nomor 9, setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten melalui PPK, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan ketentuan. Nah, dari beberapa jawaban yang tertera, maka jawaban yang paling betul adalah D, jawaban A dan B benar. Lanjut, soal yang ke-10. Berikut ini yang bukan termasuk perlengkapan pemungutan suara, yaitu A, plano, B, kotak suara, surat suara, tinta, dan segel, C, bilik pemungutan suara dan alat untuk memberi tanda pilihan, D, TPS. Nah, mana yang paling betul? Jawabannya adalah A, plano. Berikutnya, soal yang ke-11. Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan. Maksud dari bersifat transparan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017, yaitu, nah, dari beberapa pilihan jawaban yang ada, maka yang paling betul adalah C, isi kotak suara harus terlihat dari luar. Berikutnya kita ke soal yang ke-12, perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan kenegaraan tampak dalam A, sikap dan perilaku anggota masyarakat, B, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, C, peraturan perundang-undangan, dan D, sistem sosial yang ada. Nah, manakah yang paling betul? Jawabannya adalah C,
peraturan perundang-undangan. Kita lanjut soal yang ke-13, yang merumuskan Piagam Jakarta yaitu A. BPUPKI, B. PPKI, C. Panitia Kecil, dan D. Panitia 9. Manakah yang paling betul? Nah, jawabannya adalah D. Panitia 9. Lanjut soal ke-14, partai politik dalam mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat berfungsi sebagai sarana. Nah, dari beberapa jawaban yang tertera, jawaban yang paling benar adalah B. Sebagai partner pemerintah dalam rangka pembangunan politik. Dan yang terakhir, soal ke-15, salah satu hal yang menyebabkan seorang WNI kehilangan warganegaranya adalah, dari beberapa jawaban yang ada, maka jawaban yang paling betul adalah D. Perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA atau warga negara asing, jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya sebagai akibat perkawinan. Nah, sobat, terima kasih sudah menyimak contoh soal daripada tes seleksi PPK Pilkada tahun 2024 ini. Jangan lupa di-subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain, siapa tahu ada teman kita yang belum tahu. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.